Carta Politika Indonesia dan SMRC merilis hasil survei perihal elektabilitas figur potensial calon presiden yang dijagokan bertarung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024-2029. Dari survei kedua lembaga itu, elektabilitas Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menjadi yang paling teratas. Dalam survei Carta Politika Indonesia, elektabilitas nama Ganjar Pranowo melesat naik pasca Rakernas Projo. Dalam simulasi 10 nama, Ganjar meraih elektabilitas tertinggi dengan 31,2%, disusul nama Prabowo Subianto dengan perolehan 23,4%, dan peringkat ketiga diduduki oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan perolehan 20,0%. Sementara itu, nama Ganjar Pranowo juga unggul dalam simulasi pasangan saat disejajarkan dengan nama-nama calon wakil presiden. Ganjar Pranowo Ridwan Kamil unggul dengan perolehan 36,5% dan disusul dengan Ganjar Pranowo Sandiaga Uno dengan perolehan 36,7%. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah ini hanya disebabkan oleh Rakernas Projo, tapi bisa dibuat sebuah hipotesa kalau dalam waktu yang bersamaan memang salah satu momen yang berpengaruh besar dan memberitakan terkait dengan pencapresan Ganjar, dan pertama kalinya Presiden Jokowi berbicara mengenai 2024 dan ditafsirkan oleh sebagian pihak adalah dukungan kepada Ganjar Pranowo, walaupun secara implisit saya pikir ternyata berkorelasi linier dengan naiknya elektabilitas Ganjar baik pada simulasi 10 nama dan simulasi 3 nama pada momen yang sama. Sementara itu, SMRC juga melakukan survei dengan mewawancarai 1.220 responden yang dipilih secara acak pada 10 hingga 17 Mei 2022. Survei dilakukan dengan metode wawancara langsung dengan margin of error sebesar 3,07%. Dalam survei tersebut menunjukkan Ganjar memiliki elektabilitas tertinggi dari sisi top of mind yaitu 14,2%, disusul Prabowo dengan 13,4%, serta Joko Widodo dan Anies masing-masing memperoleh 8,2%. Dan dalam simulasi pilihan tertutup, Ganjar tetap menjadi yang paling teratas dengan mendapat dukungan terbanyak sebesar 30,3%, disusul Prabowo 27,3% dan Anies 22,6%. Survei yang dilakukan oleh kedua lembaga survei telah membandingkan karakteristik demografi dibanding populasi dari sisi gender, desa kota, agama, pendidikan etnis, dan usia. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.